Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Hai. Baik. Kurang kedengeran ya? Kurang semangat. Ini kita kan soalnya mau memulai hari ini dengan semangat ya. Amin. Apa kabarnya? Baik. Amin. Tuh, aku tetap semangat ya. Yang kiri kurang denger ini. Apa kabarnya yang kiri? Masih hidup. Ya. Yuk kita mau memulai hari Minggu ini dengan memuji Tuhan kita ya. Tapi ini nanti awal-awal nanti ada lagunya, nanti minta ikut nyanyi ya. Nanti Harus. Let everything that has breath praise, Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Yang semangat ya. Yuk kita mulai. Berdiri. Yuk kita berdiri dulu yuk. Tepuk tangannya untuk Tuhan kita. Let everything That has breath. praise the Lord. Praise the Suaranya. Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise on the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. His praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Oh, my soul, praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound, more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I gotta praise the Lord. Oh, my soul, I won't be quiet. God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Tepuk tangan untuk kita. Woo! Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise
Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Amin. Puji Tuhan. Kita sudah semangat muji Tuhan. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Dia. Akhir-akhir ini banyak ya orang yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Kayak kita lihat-lihat di berita, ada yang masih muda, ada yang maksudnya ya nggak disangka-sangka, penyakitnya juga nggak tahu apa, tiba-tiba Tuhan panggil. Kemarin pun aku baru pertama kali menyaksikan orang yang diambang-ambang gitu, yaitu opaku sendiri. Cuma puji Tuhan opa masih diberi kesempatan untuk masih ada, cuma memang keadaannya kurang bagus dan memang karena cancer ya, jadi agak susah dan sudah tua, jadi nggak bisa di kemo. Cuma satu hal yang aku sadar, kita hidup di dunia ini benar-benar cuma lewat ya. Maksudnya ini bukan rumah kita gitu loh. Makanya sebenarnya dalam hati kita, paling dalam kita tuh selalu longing for something more. Something more yang kalau kita cari di dunia ini tuh tidak akan pernah ketemu. Something more yang kita mau cari di pekerjaan kita, di keluarga kita, di orang lain itu gak akan pernah kita temukan. Kita gak akan pernah dipuaskan. Karena itu cuma bisa dipuaskan sama Tuhan. Aku suka banget sama pujian ini karena pujian ini mengatakan bahwa semua harta, semua tahta, semua karya-karya kita itu semua gak ada artinya gitu loh. Kalau gak ada Tuhan Yesus. Mari biar lagu ini boleh menjadi penyembahan kita. Semua harta di dalam dunia, semua harta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku, sampai namamu
percaya di sini, percaya kalau ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segalanya. He is more than enough. He is more than enough. Imani itu. Nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. When the mountains fall and the sea turns around, when my world stands strong, say
menyanyikan pujian ini. Tetapi pada waktu yang lain kami seperti menyangkali pujian ini. Karena kami seperti merasa you are not enough. Engkau tidak benar-benar cukup bagi kami. Karena kami seperti berusaha mengejar yang lain. Mengejar sesuatu yang membuat kami untuk sesaat merasa dipenuhi. Tetapi sesungguhnya Yesaya pasal 59 mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa banyak orang yang mengandalkan kesia-siaan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami dapat memandang apa yang tidak sia-sia. Tolong kami mengingat untuk kami mengejar yang tidak sia-sia. Karena seringkali kami lupa ya Tuhan, dan kami terlena. Kami begitu dipenuhi oleh perkara yang sia-sia itu, dan kami mengandalkannya, dan kami berpikir itu sampai kepada kekekalan. Tetapi ternyata Tuhan, Engkau sudah mati bagi setiap kami untuk membuat kami tidak hidup di dalam kesia-siaan. Untuk kami hidup di dalam rancangan yang kekal. Menjadi anak Allah yang Engkau kasihi. Yang melaluinya ya Tuhan dunia ini akan diselamatkan. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Kami mau bersyukur kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu memenuhi setiap ruangan ini. Dan hadirat-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur, dan biarlah Engkau terus mengerjakan hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu. Kami memberikan kebebasan, kami welcome, kami menyambut. Dan biarlah ya Tuhan umat-Mu bersukacita karena Engkau yang akan bekerja di dalam setiap kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan demi nama Yesus kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang Engkau terus akan ada bersama dengan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, terima kasih buat para pelayan altar yang sudah menolong kita untuk kita bisa kembali memfokuskan kepada Tuhan, dan di dalam hadirat-Nya kita bisa memuji Dia. Ya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Baik, puji Tuhan ya. Ini masuk bulan keempat tahun 2024. Tidak terasa waktu terus berjalan. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya ingin memperkenalkan rekan pelayanan yang sebenarnya kami kenal lewat Facebook lama. Saya ingat satu kali saya khotbah di Bali, waktu itu di Rehoboth ya. Dan waktu itu saya ingat Pak Yahya ini bersama dengan keluarga, waktu itu saya ingat ya. Pak Yahya waktu itu sedang berlibur ke Bali, dan saya khotbah di gereja Rehoboth waktu itu masih di hotel Aston ya. Dan itu kali pertama saya bertemu langsung dengan Pak Yahya waktu itu, dan kami jabat tangan. Oh ini ya Pak Agus ya. Oke, itu saya ingat. Dan kemudian saudara-saudara kami ya tidak ketemu lama sekali, dan terakhir beberapa waktu yang lalu kebetulan saya menjemput tamu dari Amerika. Lalu saya, karena beliau ini salah satu kesukaannya adalah kuliner ya. Jadi kalau kita lihat sosmednya itu akan dipenuhi kuliner. Jadi kalau tanya makanan yang enak di mana, mulai yang mahal sampai yang pokoknya ada di pinggir jalan, beliau ini tahu ya. Jadi waktu itu saya menjemput tamu dari Amerika, dan beliau itu kesukaannya soto, saudara-saudara. Suka sekali soto. Pokoknya di Indonesia itu soto. Udah kalau saudara tawarkan dia soto, semua soto dia suka. Nah waktu itu karena di bandara saya tidak menemukan soto yang enak sekitar bandara. Waktu itu saya bertanya beliau, Pak Yahya, kira-kira soto dekat bandara yang enak di mana? Begitu. Di singkat cerita kami bertemu dan kami makan soto Banjar waktu itu ya di Mer, dan itu kesempatan kali kedua langsung ketemu muka, dan sekarang pada akhirnya kita senang bersama dengan Ibu Ros bisa mengunjungi gereja
dan mau melayani bersama-sama dengan kami dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut Pak Yahya. Puji Tuhan. Shalom. Ya, saya sudah diperkenalkan tetapi melengkapi anak saya 2. Dan dari potongan ini mudah dikenal kalau ketemu di pasar Citraland apa orang yang gundul-gundul begini, tapi ada namanya, jadi jangan dipanggil Pak Gundul begitu Bapak Ibu ya. Saya panggil jangan Bapak Ibu, saya lihat ini muda-muda. Hari ini saya menjadi yang paling senior di antara yang hadir. Ya, tapi jangan meremehkan orang botak Bapak Ibu. Nanti kalau ada urapan Tuhan yang turun, yang rambutnya tebal sedikit tertunda. Tapi yang tidak ada rambut, maka dia akan menerima urapan Tuhan terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ini kenal dengan Pak Agus, mendengar sudah lama. Karena saya sejak tahun 79 itu banyak ke Sati, tempat di mana Pak Agus menjadi rektor atau ketua STT Satya Bakti. Nah, waktu itu saya sering ke sana, tetapi jangan ditanya saya ngambil kuliah jurusan apa. Jadi kalau saya ditanya, Bapak dulu di Sati, sering ke Sati, itu kuliah jurusan apa Pak? Ambil kuliah, mata kuliah apa? Saya ngomong, saya ambil hikmahnya saja, ya, alias tidak kuliah. Tetapi banyak rekan-rekan saya dari Sati sejak zaman Pak Malangkai ya, Pak Malangkai, Pak Rumkeni, Pak Gadot, dan sekarang beliau Pak Agustinus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya bicara dengan beliau, Pak saya harus pakai dress code apa? Dia ngomong, casual saja Pak, kita banyak anak mudanya. Waduh Pak, oke, saya ini rencana mau tak lobang-lobangi Bapak Ibu tadi. Mau tak lobang-lobangi, cuma saya mikir, nanti kalau saya nggak diundang lagi kan, cuma lobang nggak jadi tak pakai lagi kan di sini. Ya, tapi saya sangat suka karena orang muda dari sejak muda sudah ada di baitnya Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah memberikan diri kepada Tuhan, maka dikatakan bahwa jerih payahmu pasti tidak akan sia-sia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, the law of faith, hukum daripada iman. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang cukup sulit, hari-hari yang cukup penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Hidup tidak seperti biasanya lagi, makin hari makin harus banyak bergumul, cara-cara yang lama tidak bisa dipakai lagi. Tetapi saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Mari kita baca bersama-sama pada pagi hari ini Ibrani 11 ayat yang ke-6 sebagai ayat pembuka atau pendahulu daripada pembahasan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Latar belakang daripada Ibrani itu ada kesukaran-kesukaran di tempat itu. Ada yang meninggalkan persekutuan-persekutuan. Makanya Ibrani ditulis ini untuk menguatkan mereka yang ada pada saat itu. Bapak Ibu sebagai pendahuluan, saya mau katakan bahwa iman itu adalah suatu keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati. Setuju katakan amin? Keyakinan. Bapak Ibu kalau kita ke dokter untuk berobat, itu kita nomor satu harus yakin bahwa dokter itu mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk menganalisa, mampu untuk memberikan jalan keluar. Apa pernah kita ke dokter, ya kira-kira, kita kan pasti pilih-pilih dokter Bapak Ibu. Kita kan pasti pilih-pilih tempat yang mana yang kita rasa
dokter ini cocok. Demikian pula dengan sebuah keyakinan. Kepada siapa kita memasrahkan kehidupan kita secara totalitas. Dan saya percaya nggak usah diragukan lagi bahwa kita sepakat. Yang hadir di tempat ini kita menyerahkan kepada Allah yang hidup yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar dan sejati. Dan yang kedua dikatakan iman adalah suatu keyakinan yang sentral yang diajarkan Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil dan di dalam perjanjian-perjanjiannya dengan Tuhan. Kita sungguh adalah merupakan suatu kumpulan orang-orang yang beruntung. Meskipun di dalam pergumulan, meskipun di dalam segala keadaan, Allah tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kelihatannya kita tertinggal, kelihatannya kita diabaikan, kelihatannya kita tidak diperhatikan. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi problem kita, kita ini anak. Dan Tuhan itu disebut juga Bapa. Maka problem anak adalah problemnya Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat anaknya ada di dalam masalah, dia sedang merangkai sebuah proses untuk memulihkan. Untuk suatu tujuan. Bahwa kesukaran mungkin yang timbul. Apapun yang timbul di dalam kehidupan ini. Itu harus kita sadari adalah suatu proses yang diizinkan Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk menyiapkan kita menerima sesuatu yang lebih berharga di hari-hari yang akan datang. Dan iman juga bukan suatu mantra yang untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi yang sementara. Ya, bukan mantra Bapak Ibu. Bapak Ibu jalan-jalan di mall, kebetulan ada pameran Alphard yang terbaru 2024. Bapak Ibu ngomong, wih bagus ya mobil ini. Kalau dibawa Sati ini pasti keren ini. Boleh Bapak Ibu mengagumi. Tetapi kita mau sejak hari itu kita berdoa mati-matian. Iman sebaiknya bukan ditujukan kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Iman harus kita tujukan kepada hal-hal yang krusial di dalam hidup ini. Anda sakit, Anda minta dipulihkan. Bukan berarti Anda tidak boleh meminta rumah, Anda meminta hal-hal sekolah anak yang bagus. Anda tidak boleh untuk meminta pasangan hidup yang cocok. Bukan itu. Tetapi maksud saya, iman itu bukan hanya untuk menyenangkan kesenangan duniawi yang sementara. Yang setuju katakan amin. Wah, yang gak amin ini lagi mengimani Alphard itu. Dan saya percaya pagi hari ini, kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, maka tentu kita tidak memikirkan lagi hal-hal yang bersifat duniawi itu. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi keperluan kita diurus oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan pasti mempercayakan kepada kita sebagai bendahara yang baik. Dan yang keempat, iman merupakan suatu tindakan aktif percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan Tuhan yang ia percayai. Seringkali kita diizinkan Tuhan mengalami suatu masalah. Seringkali kita diizinkan Tuhan mengalami suatu pergumulan. Bukan untuk meruntuhkan iman kepercayaan kita. Tetapi untuk mengaktifkan. Mungkin selama ini kita terlena dengan berkat-berkatnya. Mungkin selama ini kita terlena dengan kenyamanan yang kita dapatkan. Sehingga kita menempatkan Tuhan di nomor kesekian daripada prioritas hidup kita. Dan Tuhan mengizinkan sesuatu yang menggocoh iman kita. Mengingatkan kita. Menggoyang kehidupan kita. Supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan disikapi negatif
setiap hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. Tapi sikapi dengan hal yang positif, bahwa sekali lagi Allah tidak pernah merancang yang jahat di dalam kehidupan anak-anaknya. Yang perlu kita tahu bahwa setiap kejadian yang ada di dalam hidup kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Semua atas seizin dan rencana daripada Tuhan. Kita tahu Ayub, dia seorang yang saleh, tapi Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi di dalam hidupnya. Jadi kalau Anda berkata, Pak, saya sudah melayani, saya sudah memberikan yang terbaik, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah begini, begitu. Tetapi kenapa kok bisa terjadi sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanku? Di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu, ada 4 hal yang perlu kita pahami. Dan yang kelima, iman itu bukan hanya rasional, tetapi transrasional. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi jangan disebut irasional, enggak masuk akal. Pertamanya mungkin begitu, tetapi transrasional itu artinya melampaui daripada rasional, tapi tidak bersifat yang buruk. Saya beri contoh Bapak Ibu, zaman saya kecil, itu kalau orang bicara, kalau kamu mau mobilnya banter, cepat, kenceng, gak mungkin bahan bakarnya bisa irit. Betul, dulu kan begitu. Pokoknya kalau mobilnya banter pasti boros. Itu gak bisa disangkal. Tetapi kita tidak mengerti dengan kemajuan teknologi tahun demi tahun. Hari ini dengan diketemukannya mobil hybrid, diketemukan dengan, saya ini latar belakangnya sekolah mesin. Jadi ada hal-hal yang tidak terpikirkan di era saya tahun 80-an. Tetapi terjadi. Ada yang namanya penyempurnaan. Kita tahu ada diesel itu ada yang disebut common rail. Mesinnya kecil sekali. Tetapi horsepower yang dihasilkan besar sekali. Ada pengefisiensian tenaga-tenaga. Sehingga efisiensi di bahan bakar, tetapi outputnya, horsepowernya besar sekali. Itu yang saya katakan transrasional. Sesuatu yang melampaui rasio yang belum kita mengerti pada saatnya. Demikian pula dengan kejadian-kejadian yang kita alami. Nanti kita akan melihat bahwa yang dulu pernah kita alami, dulu yang pernah Tuhan buat di dalam kehidupan kita, pasti kita mengerti di hari yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, miliki keyakinan bahwa iman itu bukan hal yang irasional, tetapi transrasional. Sebelum mengimani sesuatu, maka hidup kita tentu harus benar dulu. Ini hukum daripada iman. Ketika kita beriman, ketika kita berdoa, maka kita harus self koreksi dulu. Kalau saya Bapak Ibu, ada sesuatu hubungan dengan sesama, dengan relasi, dengan siapapun yang tidak benar, yang renggang, yang dingin begitu. Nomor satu yang kita koreksi bukan orangnya, tetapi diri sendiri yang harus saya koreksi. Saya mulai mengevaluasi diri, apa yang sudah saya lakukan sehingga saya menjadi salah, sehingga saya mungkin tidak berkenan kepada rekan bisnis dan sebagainya. Di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ketiga, tadi Bapak Gembala mengatakan hal ini bukan kebetulan, bukan janjian. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa?
segala dosamu. Ayat 3 ini penjabarannya. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Dan mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dia maha kuasa. Dia omnipoten. Tidak ada kuasa yang bisa membatasi kuasanya. Tetapi kadang problemnya tidak terjadi di dalam hidup kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Itu adalah pelanggaran dan dosa kita. Hari ini mari nomor 1 seperti yang saya katakan tadi. Termasuk saya. Kita koreksi kehidupan kita. Adakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Adakah hal-hal yang perlu dibereskan? Ini pintu untuk kita menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa mendua hati. Percaya kepada ilah-ilah yang lain dan percaya kepada Allah yang hidup. Kita tidak bisa hidup sebagai begitu. Dan kita tidak bisa hidup serupa dengan dunia. Menghalalkan segala cara. Sementara kita mengimani hal-hal tertentu untuk Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Mari hari ini kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Fokus itu merupakan sebuah kekuatan yang besar. Fokus itu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan di dalam segala hal. Ketika Anda mengemudi di dalam kecepatan yang tinggi, Anda coba untuk membalas WA dan sebagainya. 1 kali, 2 kali Anda lolos, tapi 1 kali Anda pasti berakhir dengan musibah. Dan itu saya tidak mau terjadi. Biarlah kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak kepada yang lain. Di dalam segala keadaan, Pak, saya sudah berdoa setahun. Enggak ada jawaban. Jangan berkata tidak ada jawaban. Jawabannya sedang di dalam perjalanan. Orang sekarang kalau ditanya masih bilang sering apa? OTW. Pak, di mana? Di Indi. OTW. Padahal dia masih di rumah. Sering bujui. OTW. Kalau ditanya lebih lagi, lu kok suwe? Iya tadi OTW. Dari rumah belakang pergi garasi. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, OTW-nya kok sering, ojo takok wae. Bapak Ibu, hari ini mari kita koreksi. Yesaya 59, bukan kebetulan Bapak Gembala tadi menyebut. Dan saya sudah menyiapkan ini di dalam transkrip khotbah saya. Hari ini biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada pergumulan jatuh bangun, iya. Tetapi minta Tuhan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Itu goal pertama kita. Itu adalah tujuan kita diselamatkan. Setuju katakan amin. Apa tujuan kita diselamatkan? Bukan menjadi kaya seperti orang-orang tertentu. Bukan menjadi makmur seperti orang-orang tertentu. Tetapi hidup kita seperti Kristus. Dan kalau hidup kita seperti Kristus, maka dia berlaku hukum. Dia adalah Bapa dan kita anak. Kalau kita adalah anak, maka Tuhan yang sebagai Bapa, dia mengurus segenap kehidupan kita di dalam setiap aspek sedetil-detilnya. Ada 4 hal tentang hukum iman yang harus kita perhatikan. Yang pertama dikatakan bahwa iman itu harus benar, bukan hanya besar. Kenapa saya katakan ini? Ada sering orang ngomong, Pak, doaku kok belum dijawab. Imanmu kurang besar, imanmu kurang utuh. Saya katakan tidak. Imanmu harus benar. Apa yang kamu imani. Lukas 17 ayat 6, saya suka di terjemahan Alkitab, terjemahan baru versi kedua. Siapa yang punya Alkitab itu? Terjemahan baru versi kedua. Loh, kok belum ada? Oh Bapak.
Murid-muridnya belum ada, Pak. Ini bagus sekali. Memang tidak banyak perubahan, tetapi ada hal-hal kecil-kecil yang cukup bagus. Jadi begini, jawab Tuhan sekiranya kamu dapat mempunyai iman, kalau di dalam terjemahan bahasa baru biasa, sebesar biji sesawi. Tapi kalau ini, saya rasa kata-katanya lebih bagus, iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah. Di dalam terjemahan baru biasa, terbantunlah. Nah, saya juga kurang ngerti terbantun ini bahasa Melayu dari mana. Ya sudah, ini yang lebih gampang dimengerti dalam bahasa Indonesia masa kini juga ditulis tercabutlah, ya. Jadi miliki pelajaran Alkitab, bukan bandingkan, tetapi milikilah kekayaan di dalam beberapa versi Alkitab. Dikatakan tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Saya bertanya sampai dengan kalimat ini saja. Hal ini mustahil apa enggak Bapak Ibu? Hal yang sangat tidak mungkin masuk akal. Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Bukan di atas gunung, bukan di ladang, di laut. Sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang impossible. Tetapi ada kalimat berikutnya, dan ia akan taat kepadamu. Ini powerful Bapak Ibu. Ini bicara tentang iman di perumpamaan. Jadi kecil aja tapi benar Bapak Ibu. Kecil tapi benar. Maka dampaknya luar biasa. Sampai secara ekstrim ditulis di dalam kitab Injil. Lukas menulis, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Artinya di dalam perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita mempunyai iman yang benar, bukan hanya besar. Yang setuju katakan amin. Mari kita koreksi. Sudahkah kita mempunyai iman yang benar? Bukan hanya besar. Makanya kata-kata ini saya suka. Sekecil biji sesawi saja. Biji sesawi itu memang kecil Bapak Ibu. Tetapi di dalam perjalanan yang bisa menjadi pohon yang besar seperti pohon beringin. Hari ini Bapak Ibu, biarlah kita mempunyai iman yang benar. Saya beri sebuah contoh Bapak Ibu. Saya ini bukan hamba Tuhan yang full time, tetapi full heart. Saya masih ada pekerjaan sekuler. Dan bisnis saya adalah saya mensuplai solar panel system. Anda tahu solar panel, bahasa kerennya photovoltaik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di pinggir-pinggir jalan ada lampu dengan solar panel di atasnya. Jadi itu adalah menangkap energi matahari, diambil ultravioletnya, dirubah menjadi energi listrik. Dan Indonesia cukup berperan aktif untuk mengambil bagian ini di dalam proyek-proyek pemerintah. Kita harus bersyukur di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Elektrifikasi sekarang di Indonesia sudah mencapai 98,5%. Jadi di Papua itu hampir tidak ada yang tidak ada listriknya. Bagaimana ceritanya? Problemnya bukan tidak ada pembangkit listriknya, tetapi distribusinya menjadi sulit. Maka dipasanglah setempat di daerah-daerah pembangkit listrik tenaga surya. Kita pernah pasang di Tolikara, ketemu Presiden Gidi itu sama Pak Dorman, ya. Jadi di Papua biayanya mahal sekali. Angkutnya harus pakai helikopter Bapak Ibu. Jadi itulah yang terjadi, tetapi yang terjadi adalah pemerataan. Elektrifikasi sudah 98,5%, masih ada yang belum. Nah, saya mau katakan, di dalam rangkaian solar panel itu dipasang puluhan, bahkan dibutuhkan ratusan lempeng-lempeng solar panel. Kalau terjadi sesuatu yang salah, Bapak Ibu, biar mataharinya terik luar biasa. Saya diceritai sama orang
Di Indonesia ini ada 2 Bapak Ibu, di Kupang dan di Papua. Orang berkata begini, Pak di sini panas sekali. Loh kenapa kok panas? Mataharinya ada 2 Pak katanya. Saking panasnya mataharinya ada 2. Saya bingung juga istilahnya mereka. Tapi memang kalau diukur ada lux meter radiasinya itu panas sekali. Jadi efisiensinya kalau di Jawa itu 4 jam durasinya untuk mendapatkan energi itu. Tapi kalau di sana bisa 5 jam. Jadi luar biasa. Nah, yang saya mau katakan Bapak Ibu, di dalam instalasi itu harus dipastikan sambungan kabel itu ada namanya sambungan secara seri dan secara paralel. Itu tidak bisa salah. Tidak boleh ada kendor sedikit pun. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jadi jangan berkata, kacek beda 1 aja, nggak berfungsi. Kalau 1 itu di tengah sebuah rangkaian katakan 100 lempeng dan 1 itu di nomor 98 atau 47 atau berapa terjadi kesalahan atau pecah dan sebagainya, maka seluruh rangkaian itu tidak akan bisa bekerja. Jadi makanya yang saya katakan harus benar, bukan hanya besar. Kalau itu benar, sejak jam 7 pagi dia sudah menghasilkan listrik sampai jam 3 sore. Itu kekuatan yang luar biasa. Nggak usah keluar duit untuk bayar PLN. Tuhan berikan secara gratis Bapak Ibu. Memang nyimpennya pakai duit Bapak Ibu. Berupa beli baterai Bapak Ibu. Ya, itu yang saya mau katakan. Hari ini biarlah hubungan kita dengan Tuhan benar. Tidak ada rangkaian seri paralel kepada Tuhan yang terputus. Kalau kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan benar, maka Dia ada di dalam hidup kita. Dia mengerti dan Dia siap untuk menjawab segala permohonan doa kita. Yang kedua Bapak Ibu, hukum tentang iman. Iman itu harus bertujuan untuk meminta kemurahan Tuhan. Bukan untuk memperkaya diri dan lain-lain. Saya ini orang karismatik Bapak Ibu, saya sangat percaya mujizat. Hidup kita harus dipenuhi dengan mujizat. Dan ketahuilah bahwa Allah kita yang besar, kerjaannya atau kesukaannya adalah membuat mujizat bagi anak-anaknya. Yang setuju beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Allah kita luar biasa. Kerjaannya membuat mujizat bagi anak-anaknya. Dia pencipta alam semesta. Mau ngelawan apa alam semesta? Alam semesta itu ciptaannya. Langit dan bumi adalah hasil ciptaannya Tuhan. Maka Dia berkuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat sekalipun itu melawan hukum-hukum alam. Tetapi yang saya mau katakan, kita ini meminta kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Harus bertujuan untuk meminta kemurahan Tuhan. Jadi jangan begini Bapak Ibu. Tuhan aku sudah melayani. Tuhan aku sudah berbuat baik. Sudah menjadi hakku untuk Engkau beri mujizat. Alkitab menulis kebaikan kita ini seperti kain lara Bapak Ibu. Kain lara itu kalau diterjemahkan mohon maaf, kotor sekali. Nanti dijelaskan Bapak Gembala. Tapi yang saya mau katakan di dalam Matius 26 ayat 9. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa? Seperti yang Engkau kehendaki. Jadi Yesus ketika itu di Taman Getsemani, dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus mati di salib. Yesus itu lebih stres dari kita ketika itu. Karena apa? Dia Allah yang maha tahu juga. Dia tahu yang akan terjadi. Kalau kita ini bukan maha tahu tetapi sok tahu. Yang akan datang itu kira-kira begini. Ketika orang sakit hasil lab dokter begini. Waduh. Lihat di Google. Enggak cukup lihat di Google, lihat di AI, ChatGPT itu ya. Waduh, nanti bakalnya ini, bakalnya ini. Bapak Ibu kalau melihat sakit pusing, itu kalau melihat di Google,
mulai dari masuk angin sampai kanker berat Bapak Ibu. Kan kalau itu kita lihat terus menerus kita akan menderita yang dinamakan psikosomatis. Jangan-jangan ada tumor di kepalaku. Ya. Karena kita nggak tahu, kita sok tahu. Tetapi karena Allah mah tahu, Allah stres ketika itu. Allah dalam depresi berat. Tapi depresinya dia bukan seperti depresi kita. Karena dia tahu apa yang harus dia jalani. Oleh sebab itu dia minta kemurahan kepada Bapa. Sekali lagi biarlah kita meniru Tuhan Yesus. Contoh yang paling sempurna dan tidak bisa salah adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia meminta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yesus aja mengajarkan seperti itu. Seringkali orang Kristen itu nyanyinya rohani. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kata-katanya gini. Kalau lain ditolong, saya juga. Kalau lain beli mobil, aku juga punya. Itu diklaimkan kepada Tuhan, enggak benar Bapak Ibu. Minta kemurahan Tuhan. Seringkali kita ini maksa kepada Tuhan. Zaman-zaman anak muda pacaran, kalau ngerayu sekali halus gak kena. Ngerayu pakai persembahan. Iya Pak ya. Terus yang terakhir pakai jurus. Nipu ya wo paksa. Jangan Bapak Ibu. Kita minta kemurahan Tuhan. Amin. Kita harus minta kepada kemurahan Tuhan. Yang ketiga, iman itu harus tunduk kepada kedaulatannya Tuhan. Kita minta A, tetapi kadang Tuhan izinkan kita diberi B. Ini masih dalam rangkaian pembacaan yang tadi, Matius 26 ayat ke-9. Iman harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, maka ada satu kata-kata doa yang menurut saya baik sekali. Kita boleh minta, Tuhan kalau boleh. Kalau boleh, itu bukan soal tidak beriman Bapak Ibu. Tetapi kalau boleh Tuhan, Engkau menyembuhkan aku. Engkau memulihkan aku. Engkau memberi mobil, Engkau memberi rumah. Aku capek Tuhan jadi kontraktor. Tahu kontraktor Bapak Ibu? Kontrak sana, kontrak sini. Boleh. Tetapi mari kita bungkus kalimat itu dengan kalau boleh Tuhan. Tapi biarlah itu bukan hanya muncul di bibir kita, tapi muncul dari dasar hati yang terdalam. Kalau boleh Tuhan. Saya beri contoh Bapak Ibu. Tahun 2022 atau 21 akhir, saya ini tadi disebut Bapak Gembala memang betul, bukan suka kuliner tapi memang suka makan Bapak Ibu. Jadi keliling sana sini ini ya kebetulan saya dunianya itu dunia keliling Indonesia dan sebagainya. Jadi ya pasti ketemu orang-orang, saya pasti tanya kan, nggak mungkin kita datang di Kupang, datang di Makassar, mana makanan yang nggak enak, kan nggak gitu kan. Pasti kita tanya makanan yang enak, yang khas gitu ya. Kalau belum tutup yang generasi lama boleh tanya saya lah, pasti saya tahu itu tempatnya. Jadi dan rekan-rekan bisnis itu mengajak saya juga, namanya rekan bisnis, pasti tidak dibawa ke tempat-tempat yang enggak enak, pasti dibawa yang enak. Dan akibat dari itu istri saya risau, saya dipaksa untuk ke dokter jantung, ke dokter mana diperiksa terus-menerus. Dan intinya di tahun 21 akhir, saya itu harus periksa jantung, biasa di treadmill semua sampai end stage, sampai 4 stage itu selesai dengan baik, tidak ada hasil yang mengecewakan. Tetapi sekali lagi istri saya ini penuh dengan hikmat dan penuh dengan roh. Dia ada sesuatu yang nggak bisa diungkapkan, tapi ini pasti ada something wrong ini. Saya biar suka makan Bapak Ibu, tapi saya ini ya rajin jalan pagi, rajin olahraga. Sehingga mulai ngomong dengan dokter jantung teman saya, dokter Samuel. Terus dia ngomong,
Dok, nggak perlu di CT scan tak dok? Nggak perlu, hasilnya baik. Ada keluhan nggak? Nggak ada. Kalau hasilmu baik tapi ada keluhan, itu perlu ditindaklanjuti. Stepnya kan begitu. Nggak ada keluhan, tapi saya minta di CT scan. Sudah gini aja. Kalau kamu minta di CT scan ya sudah. Tapi sekaliannya aja di kateter. Karena CT scan itu dimasuki kontras. Nanti kalau terjadi apa-apa, maksudnya harus butuh tindakan, harus juga dilakukan kateter, dikontras lagi, 2 kali kontras, mending sekali aja. Oh ya sudah, di Karang-Karang Februari lah kita masuk ke rumah sakit dan dilakukan kateter. Beberapa hari sebelumnya ya saya pasti takut. Angka keberhasilan kateter itu katanya 301. Nah nek 1 nih ketemu kita kan repot. Akhirnya di kateter. Sebelum di kateter saya tentu berdoa. Tuhan kalau boleh semua bersih saluran darah saya. Kan begitu kan. Gak ada toh. Tuhan nanti supaya ringnya itu agak banyak Tuhan. Kan gak ada yang berdoa kayak begitu kan. Ayo. Pastikan minta mujizat Tuhan kan, beriman. Tuhan tolong ampuni, kakek mangan nih gitu Tuhan. Ya sudah, masuk ruang. Wah ternyata yang di kiri 90, yang di kanan 95% buntunya. Wah dokternya kaget, istri saya harus menandatangani karena 95% jalurnya, wire-nya ini tidak bisa masuk. Harus dibor dulu. Teken dengan segala risikonya dan tambah biaya lagi. Ya udah diteken aja, orang udah begini mau apa? Mau engkel-engkelan apa? Gak bisa kan udah. Akhirnya dokternya sabar ya. Nek Isa gak tak bor. Dia ngomong sama saya. Tak carikan wire yang kecil ya. Tak carikan, cari lama. Masukkan lagi, cabut lagi. Waduh linunya 3 kali dicabut saya. Masukin lagi di tangan. Dan terakhir bisa. Intinya saya dipasang ring 2 kanan dan kiri. Tapi yang saya mau katakan, apakah tindakan beriman saya untuk menolong saya? Tuhan tidak pernah peduli. Saya ngomong sangat peduli. Tuhan mengizinkan saya hidup sampai hari ini itu kemurahan Tuhan. Jadi kalau Anda minta sesuatu, hasilnya tidak sama seperti yang kita dapatkan, jangan kuciwa. Jangan kecewa, karena dia tahu yang terbaik harus kita terima. Amin. Kalau kita mengerti bahwa yang kita terima itu adalah yang terbaik, maka kita mengerti itu adalah hukum daripada kebenaran iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terakhir, iman bukan untuk dipamerkan atau disombongkan, melainkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan sombong atas kasih karunia Tuhan yang sudah menolong kau. Kalau engkau sudah ditolong, kalau engkau sudah dipulihkan, biarlah semua itu dijadikan alat, dijadikan bahan kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu tujuan Tuhan. Jangan ada peninggian diri, jangan ada kesombongan di dalam hati. Setiap berkat yang Tuhan percayakan atas hidup kita, biarlah itu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong Anda? Kadang berbeda dengan cara Tuhan menolong rekan kita. Seperti Tuhan mempersilahkan Petrus untuk berjalan di atas air. Itu tidak bisa kita terapkan Bapak Ibu. Bukan Tuhan tidak berkuasa. Coba. Tuhan bisa melakukan, bahkan kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Terus kita mau ikut berjalan di atas air, di danau, di laut. Ya pasti tenggelam lah. Bukan untuk didemonstrasikan Bapak Ibu. Bukan untuk dipamerkan. Terus ada Tuhan Yesus membuat mujizat di Kana. Air menjadi anggur. Mari kita berdoa puasa. Supaya air menjadi anggur. Bukan begitu Bapak Ibu. Caranya. Jadi iman bukan untuk didemonstrasikan atau dipamerkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iman terjadi
hanya karena favor of God. Hanya karena kemurahan Tuhan belaka atas hidup kita. Saya beri sebuah kesaksian yang terakhir. Saya ini tahun lalu ini ke Singapura Bapak Ibu. Ketika mau pulang check out hotel, saya ini ditelepon oleh petugasnya dari SQ Singapore Airlines. Pak, mohon maaf, penerbangan Bapak di-delay besoknya. Loh, saya komplain, gak bisa Pak. Saya harus pulang hari ini. Saya nggak ada hotel. Oh tenang Pak, nggak usah gupuk, nggak usah risau. Kita berikan hotel. Kita upgrade kelasnya Bapak menjadi business class. Wah, saya ngomong sama istri. Dalam hati saya ngomong, nek iso ditunda 3 hari ya Maria. Karena disediakan hotelnya nggak tanggung-tanggung, Crown Plaza di Changi. Nah, seneng Bapak Ibu di sana. Masuk Chris Lounge dan sebagainya, eksekutif lounge. Kita ini sampai lupa. Habis masuk hotel, waduh bagus ya hotelnya. Mandi, kerja elektrik dikerek gini, ngelihat bandara Bapak Ibu. Kan enak Bapak Ibu. Wah, kita keluar lah, kita dapat Chris Lounge. Kita ndak sadar bahwa hotel itu di luar area imigrasi, Pak. Nah, ketika kita masuk lagi di Chris Lounge-nya itu sudah area setelah imigrasi. Kita masuk enteng aja. Giliran kita mau keluar balik hotel bermalam. Nyantol Bapak Ibu. Wah, jadi masalah ini. Dan kita tahu kan dipanggil officernya. Wah. Kita berdoa. Minta kemurahan Tuhan. Enggak bisa nih, saya panggil itu. Customer service-nya, berhubung kita punya tiket business class, kita didampingi oleh petugasnya dari Singapore Airlines. Argumen dan sebagainya, enggak bisa. Malah dimarahi orangnya Singapore Airlines. Kamu pikir gila ya, ada orang keluar masuk beli burger di dalam keluar lagi gitu. Saya ingat orang Indianya dimarah-marahi. Terus dia ngomong, udah gini, lama balak-balik Bapak Ibu. Waduh, saya ini juga mulai grogi, tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Udah gak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kita tahu negara itu gak bisa dengan cara-cara apapun, mengerti ya maksud saya. Tidak bisa kekeluargaan dan yang begitu-begitulah ya. Strict banget Bapak Ibu. Bawa kantornya masuk dalam, waduh, hanya minta kemurahan Tuhan. Akhirnya saya nggak memperpanjang dramanya. Ya sudah, saya percaya kamu. Diketik nggak tahu, dirilis. Diantarkan officernya, kamu boleh keluar. Keluar itu artinya meninggalkan area imigrasi. Karena saya pada waktu masuk, itu harus fly Pak. Harus terbang. Nah saya masuk lagi, bermalam lagi. Dikira saya ngemper di dalam. Kan memang biasa kan di sana. Yang di tempat ada snooze area itu kan yang tahu ya. Nah, masuk lagi sudah tidur, terima kasih Tuhan. Kemudian besok masuk lagi kita terbang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita, ini diizinkan sekali keluar atau boleh masuk lagi nih. Kemarin dulu saya ke Singapura lagi dan saya coba, saya memang enggak termasuk blacklist di sana. Puji Tuhan Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu disombongkan, tidak perlu dipamerkan. Anda coba, saya ngomong, cobaan kayak coroku kok. Cobaan, terus berdoa. Gak jamin loh, nek kecantol temenan. Saya ini punya pengalaman buruk juga ya. Sebelumnya beberapa tahun lalu, nama saya ini gak sama. Tani Jaya, Tani Joyo. Kelahiran, paspor Tani Joyo. KTP Tani Jaya. Ya itu gak ngerti lah, kesalahan. Dan satu kali saya masuk ke Singapura, petugasnya, please your identity, national identity, dia minta KTP, ya tak kasih. Waduh saya lupa, mestinya saya ngomong nggak bawa, udah ya paspor aja kan identitas saya. Lain, saya ditahan loh Bapak Ibu, di imigrasi. Anda tahu ruang tahanannya, CCTV bertebaran, handle kuncinya itu enggak ada. Sekali dikunci, itu apa katanya orang luar, nggak bisa masuk. Kita ini tak lihat,
Ibu dari mana? OTKW, overstay. Yang ini, waduh, kita ini jadi penjahat ini Bapak Ibu. Setelah 1 jam lebih, 2 jam dibuka, dipanggil namanya masuk. Jadi ternyata tidak ada masalah. Tapi jangan main-main Bapak Ibu. Kita berdoa, kita dapat kemurahan Tuhan. Itu tidak bisa disombongkan, dipamerkan, dijadikan pola di dalam hidup kita. Hukum iman itu perlu kita perhatikan. Kesimpulan, sebagai orang Kristen, sejak kita terima Tuhan sebagai juru selamat, maka sesungguhnya kita sudah punya jalur iman kepada Tuhan. Kita boleh meminta apapun, asal tahu kepentingannya. Yang ketiga, jangan memaksa Tuhan. Percaya juga tanpa meminta, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita sampai kita meninggalkan bumi ini. Yang setuju katakan amin. Sebagai ayat yang sangat terakhir dan saya minta tim musik maju ke depan. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, artinya kamu beriman. Kamu beriman. Aku akan mendengarkan kamu. Perhatikan ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, apapun pergumulanmu pada pagi hari ini, Allah tahu dan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Seperti wanita. Oh. Silakan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapan di dalamku. Yesus, Engkau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Engkau yang kupercaya, di setiap waktu tiada yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua di dalam sikap doa kepada Tuhan. Mengertilah akan hukum-hukum daripada iman. Kebenaran daripada iman. Sebelum meminta, mari kita adakan pemberesan kepada Tuhan. Iman bukan hanya irasional, bukan hanya rasional, tetapi dia transrasional, mengatasi semuanya. Allah mengerti apa yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan berhenti memohon kepadanya. Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan berpaling kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang lain. Kuatkan di dalam hatimu. Sekali aku percaya Yesus, yang dulu Tuhan pernah menolong, sekarang Tuhan menolong. Yang akan datang Tuhan yang sama yang aku kenal. Di dalam nama Yesus dia pasti akan memberikan jalan keluar yang baik. Percaya, jangan pernah goyah. Mantapkan di dalam hatimu bahwa dia Tuhan yang sama yang pernah menolong dulu. Dia pasti akan menolong, memberikan yang terbaik. Mari kita pujikan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan. melebihi
percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat iman yang benar. Dan bukan hanya iman yang benar yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan adalah iman. Coba saudara bandingkan rumah, mobil, bahkan keluarga harmonis. Saudara pikir hanya kita yang harmonis? Di luar sana ada yang harmonis, saudara-saudara. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana kita memandang itu semua. Roma pasal 10 mengingatkan bahwa orang benar hidup oleh percaya. Jadi hidup di dalam bahasa Yunani ada dua kata hidup. Bios itu makanya ada biologi, ilmu tentang hal-hal yang hidup. Tetapi ada kata yang kedua yaitu bios yang artinya hidup yang benar-benar mengalami atau memiliki daya hidup. Sesuatu yang luar biasa yang kemudian dalam bahasa Latin menjadi vita, yang kita sebut vitalitas. Orang bisa bernafas, orang bisa menjalani hidup ini, tetapi tidak ada sesuatu yang membuat dia mengalami vitalitas, sesuatu yang menyala-nyala, sesuatu yang sungguh-sungguh. Dan itu terjadi karena iman. Biarlah saudara dan saya menyala-nyala kepada Tuhan karena kita punya iman. Saudara dan saya menyala-nyala untuk perkara yang kekal karena kita memandang dengan iman. Saudara dan saya memiliki sesuatu yang kita tidak hanya berhenti oleh karena tidak terjadi. Kita tidak hanya berhenti oleh karena perasaan kita tidak mengalami mood yang baik, tetapi oleh karena iman kita terus bersandar. Oleh karena iman kita terus berkomitmen. Oleh karena iman kita terus menginjil. Oleh karena iman kita terus bersaksi. Oleh karena iman kita terus membuat event-event spesial supaya melaluinya Yesus dikenal, saudara. Biarlah iman itu hidup. Karena kalau tidak, kenyamanan akan membuat kita berhenti. Karena kita memandang bukan dengan iman. Kita merasa sudah berhenti, sudah cukup semuanya. Tetapi oleh karena iman kita percaya bahwa ada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan tempatkan kita di Surabaya. Karena iman kita percaya mengapa Tuhan memberikan kita usaha, pabrik apapun juga ada maksud kekal. Itu hanya bisa kita lihat kalau kita memandang dengan mata iman. Biarlah Tuhan menolong kita. Haleluya, 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 haleluya. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu. Tolong kami untuk kami live by faith. Hidup oleh iman. Bukan hidup oleh penglihatan. Karena kalau kami hidup oleh penglihatan, begitu kami melihat semua cukup, semua baik, kami kemudian merasa tidak perlu Tuhan.
Tetapi ketika kami memandang dengan mata iman, maka kami tahu ya Tuhan ada perkara-perkara yang perlu diserahkan, ada perkara-perkara yang perlu terus disempurnakan, ada perkara-perkara yang perlu kami melihat dengan kekekalan sehingga kami tidak mengandalkan yang sia-sia seperti Yesaya pasal 59 ayat yang keempat. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong ya Tuhan. Kami sering memandang kejahatan itu, perkara-perkara korupsi, perkara-perkara kejahatan yang memang ada hubungannya dengan polisi, dengan hukum. Tetapi Yesaya 59 mengingatkan, mengandalkan kesia-siaan adalah juga kejahatan yang membuat kami tidak melihat perkara-perkara yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu Bapak Yahya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan untuk terus melayani Engkau. Dan serta keluarga, istri dan anak serta cucu. Tuhan berkati mereka, orang yang mengasihi Tuhan ini. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai. Berkati setiap kami jemaat-Mu ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Yesus Kristus, biarlah iman kami menjadi iman yang benar. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya persilakan untuk Erik sampaikan pengumuman. Shalom semuanya. Oke, kita mau tundukkan kepala ya, kita mau membagikan sebagian apa yang kita miliki. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Allah hari ini Tuhan kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan Tuhan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan untuk pembangunan gereja ini. Biarlah Tuhan yang pakai Tuhan untuk kami bisa memberkati lebih banyak orang lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selagi kita mendengarkan pengumuman, saya kasih waktu untuk kita bisa membagikan persembahan ini melalui via transfer atau juga nanti bisa kalau mau cash bisa nanti di belakang ya. Jadi saya bacakan satu ayat untuk ini dulu. Ada di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin ya. Jadi mari kita memberikan. Ini ada nomor rekeningnya di sini. Silakan untuk bisa diberikan. Oke, kita lanjut ke pengumuman ya. Terima kasih untuk pelayanannya, Pak Pendeta Yahya. Terima kasih. Kita diberkati sekali di sini. Juga kita untuk seminggu ke depan ya ada kegiatan. Kita akan hari Selasa nanti kita akan ada more. Jadi kita encourage kalian untuk mari kita berdoa bersama. Kita mau meluangkan waktu kita untuk kita bisa berdoa bersama-sama di tempat ini, mendoakan gereja kita dan mendoakan perkara-perkara yang lainnya. Nanti juga untuk hari Kamis kita akan ada KTB ya. Ya, jadi baru mulai minggu kemarin ini kita mulai aktif KTB lagi ya. Setelah sekian lama kita libur, kita merayakan liburan yang cukup panjang ya. Sekarang kita tiba lagi untuk kita lebih fokus lagi untuk kita memulai KTB kita, amin. Jadi kita mau ikut dalam KTB kita, dan KTB ada di 3 tempat ya. Ada di Barat 1, ada di Barat 2, dan ada di Timur. Jadi feel free untuk kalian yang mau join, silahkan hubungi ke Instagram kita DM atau mungkin juga ke para leader-leader yang ada di tempat ini. Boleh ditanyakan mungkin tempatnya di mana, nanti jam berapa nanti bisa semua dikomunikasikan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Nanti juga hari Sabtu ya guys, kita akan ada KTB mahasiswa ya. Kemarin acaranya berhasil ya, saya lihat banyak yang datang ya. Hari Jumat kemarin Pak ya. Tapi kalau untuk minggu ini kita nanti hari Sabtu ya. Tepuk tangan dulu dong kita untuk KTB mahasiswa yang baru ya. Ya, untuk hari Minggu ini KTB mahasiswa jangan salah hari Sabtu ya, jam 6:30. Itu aja ya. Oke, jangan lupa kita minggu depan kita bertemu kembali di tempat ini, kita beribadah bersama di tempat ini. Mungkin dari Pak Agus ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih buat pengumumannya, Erik.
Ya, saudara-saudara, saya mau menambahkan saja bahwa terima kasih buat doa-doanya karena hari Jumat yang lalu kita mengadakan Rise Up Corner ya. Jadi itu adalah sebuah sarana untuk kita bisa membagi berkat. Jadi kemarin Saudara Wiang, Bapak Wiang ya, karena sudah punya anak ya, yang sharing dan kemarin mereka setelah acara banyak yang bertanya, ambil waktu juga. Terima kasih juga yang hadir Stephen dan Merlin ya, hadir bersama-sama. Memang awalnya bertanya, saya bukan mahasiswa boleh hadir, saya bilang silakan aja, asal jadi bantu jadi fasilitator. Dan saya mendengar bahwa ada kesaksian dari mereka yang hadir itu diberkati ketika dibagi grup dan kemudian ada di antara saudara-saudara yang kemudian di grup tersebut sharing sehingga mereka setelah grup itu selesai melanjutkan pertanyaan. Jadi kemarin ada berapa 21 ya yang hadir ya, Kebi? 21 dan tentu tidak semua orang Kristen ya karena kita ingin menjadi, dan bukan itu saja, waktu mau pulang itu ada yang tanya kepada saya, Pak ini kapan diadakan lagi? Wow saudara, jadi kita bersyukur untuk kita bisa menjadi berkat dan bukan hanya itu saja, saya percaya juga KTB kita harus juga bersama-sama menjadi berkat. Dan apa sih produk gereja saudara? Saudara pikir menurut saudara-saudara apa sih produk gereja? Apa saudara-saudara? Saya membaca sebuah buku kecil namanya Memasarkan Gereja dan dia tanya, marketing gereja, dia tanya di prakatanya, apa produk gereja? Menurut saudara apa produk gereja? Apa? Nah, apa? Khotbahnya? Ya. Jawabannya apa? Ayo, ini suka menjawab nih, Ko Hendri. Apa ini? Produk gereja apa? Ayo. Murid, oke. Produk gereja murid. Apa lagi? Saudara kalau produk gereja misalnya jodoh, kita ini kehabisan produk kalau gitu. Ya. Karena hampir semua ini sudah laku, saudara ya. Karena ini dulu orang-orang muda dan jadi kalau saudara produk gereja kita, wah ini kita kukut saudara ya. Karena kita kehabisan stok ini bisa jadi ya saudara. Murid, oke, murid. Apa produk gereja? Murid, apalagi saudara? Produk gereja? Apalagi? Apa? Coba. Apa? Menurut saudara, kenapa saudara datang ke gereja? Kalau saudara ibarat pergi ke toko, itu kan beli produknya saudara. Kenapa saudara ke SAF? Nah saudara menarik sekali. Dan saya percaya ini Alkitabiah. Dikatakan bahwa di dalam Markus 13 bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kemudian dengan segenap kekuatanmu, lalu kasihlah siapa? Sesamamu. Dan itulah produk gereja. Produk gereja adalah hubungan. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Gereja boleh besar, tapi coba perhatikan. Begitu hubungan dengan Tuhan lemah. Mungkin orang tertarik datang ke gereja itu, tetapi sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan, dibawa mengenal Tuhan. Bisa saja orang satu gereja karena hubungan bisnis, saudara-saudara. Terikat dengan hubungan-hubungan yang sifatnya sebenarnya bukan produk gereja yang benar. Itu sebabnya saya dorong jemaat Tuhan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan dan kembangkan dengan sesama. Ya, KTB, mari dorong untuk mengembangkan hubungan ini. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama. Karena itu adalah produk gereja. Pak, gimana khotbahnya? Pak, gimana lokasinya? Itu adalah media, sarana. Jadi penting juga kenapa gereja jangan milih amigos, agak minggir got sedikit gitu ya saudara. Mau ke gereja mana itu? Lurus belok kanan nyebrang jembatan lalu lompat pagar misalnya gitu ya. Jadi wah ngelmen ya cari gereja saudara. Itu sarana, kita sarana sediakan tetapi yang utama adalah hubungan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itulah produk gereja. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Anggota-anggota KTB kita kontak-kontak, gimana? Itu produk
gereja. Mari kita kembangkan itu dan dengan iman kita melakukannya. Amin, saudara-saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Oh puji Tuhan, saya diingatkan di depan sana, ini untungnya kaca ini ya saudara-saudara. Ada makanan yang sudah disediakan. Terima kasih yang sudah menyediakan makanan untuk kita bisa fellowship bersama, yaitu Leading dan Erik ya saudara-saudara. Terima kasih, berikan aplaus buat berkat ya. Mereka berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Kalau Erik baru kemarin, happy birthday ya. Wow ya. Aduh ya, senang sekali. Saya kenal Erik ini mulai single sampai kemudian ada pasangannya dan nanti soon nanti ya. Soon kapan ya? Lagi LDR nih, kita doakan ya ibu dokter supaya cepat selesai studinya. Dan saya senang juga dengan Leading. Saya mengenal Leading ini seorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, setia ya. Amin ya, puji Tuhan. Ini produk kita. Hubungan dengan Tuhan. Dan oke, mari kita akan akhiri dan jangan pulang, nanti masih ada makan siang bersama, kita bisa fellowship. Terima kasih juga Ibu Rose yang sudah menemani suami setia ya. Silakan kita bangkit berdiri, kita akhiri. Saudara-saudara, salah satu hal yang saya senang untuk mengundang Pak Yahya, karena Pak Yahya adalah hamba Tuhan yang juga berada di marketplace. Ya, jadi itu kerinduan saya, saudara-saudara, untuk saudara-saudara jemaat SAF yang saudara-saudara ada pekerjaan yang lain, tapi saudara-saudara menyerahkan diri juga untuk melayani Tuhan. Perlengkapi diri untuk bisa memberitakan firman dengan sungguh-sungguh, dengan benar saudara-saudara, dan saya bersyukur untuk itu. Dan bukan itu saja, tetapi berkomitmen untuk menjadi berkat. Kiranya kita bisa melakukan itu ya, amin ya saudara-saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita doakan, tadi disebutkan ada saudara-saudara kita yang sakit ya. Ada opanya Prisil yang kemarin harus dilarikan ke rumah sakit ya. Pada waktu saya sedang konseling pranikah, seharusnya janjian, tapi Eca mengatakan, Pak Agus maaf telat karena harus membawa Opa ke rumah sakit. Ya, kita doakan Opa dari keluarga ini. Ya. Kemudian juga saudara-saudara kita mungkin yang lain yang sakit, akhirnya Tuhan menolong, masih kita terus bawa dalam doa. Orang tua dari Rio kita bawa dalam doa ya. Dan sekali lagi Tuhan menolong agar menyatakan yang terbaik, mujizatnya. Kita akan mengakhiri bersama-sama di dalam doa. Haleluya. Saya minta tolong untuk Henry ya, bisa berdoa untuk hal-hal tersebut yang sakit ya. Doakan supaya Tuhan menolong mereka. Dan juga doakan seluruh jemaat untuk terus beriman, terus memiliki iman yang benar. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas kehadiran-Mu bersama kami hari ini di sini Tuhan, atas Roh Kudus yang membantu kami mengerti firman hari ini. Tuhan, kami ingin menutup kebaktian kami dengan mendoakan beberapa rekan kami atau rekan dari rekan kami mendengar keluarga atau opa dari Prisil yang mengalami masa kritis Tuhan dalam kesehatannya. Tuhan, kami berdoa tidak hanya untuk opa dari Prisil tapi juga anak dari opanya, yaitu orang tua dari Prisil yang juga mengalami masa sulit juga, mendampingi orang tuanya pula, dan Prisil sebagai cucunya dan para ipar, para saudara-saudara juga. Kami berdoa Tuhan supaya di masa-masa ini adalah masa kesempatan di mana Engkau turut hadir dalam masa sulit ini Tuhan, dan Engkau nyatakan pula kehadiran-Mu di dalam masa sulit ini, dan biarlah di dalam kelemahan kami kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami juga berdoa juga salah satu juga rekan kami Tuhan, orang tua dari Rio Tuhan yang sudah lama kami dengar sudah beberapa lama Tuhan mengalami kanker dan proses penyembuhan terus-menerus juga masih berlanjut. Tuhan, mungkin hamba-Mu juga gak terlalu mengerti Tuhan bagaimana sulitnya orang
mengalami atau mendampingi orang yang terkena penyakit yang begitu mengerikan Tuhan, menakutkan bagi kami Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan, sama seperti doa kami sebelumnya, kami berdoa Tuhan agar masa sulit ini Engkau nyatakan pula kuasa-Mu di tengah keluarga Rio Tuhan. Biarlah Rio juga Pan-Pan juga bisa menjadi saluran berkat, penghiburan bagi Papa dari Rio Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Rancangan-Mu, rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami bersyukur Tuhan atas semua yang Engkau izinkan terjadi di gereja ini untuk para jemaat, para pelayan yang sudah Engkau berikan kesempatan, jemaat yang Engkau jaga selalu Tuhan, Engkau setia Tuhan. Kami doakan Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas gereja yang sudah Engkau jaga melalui para jemaat-jemaat dan para hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus Tuhan, luruskan jalan kami yang tidak lurus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia meskipun kami mungkin sedikit berbelok, tapi kami ingin kembali Tuhan di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, kami bersyukur atas kebaktian hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang berulang tahun dalam beberapa waktu terakhir ini. Biarlah hidupmu menjadi hidup orang benar, karena engkau hidup dengan iman. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau rancangkan di dalam takut akan Tuhan. Bahkan diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, dan biarlah itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bahkan diberkatilah pelayananmu, apa yang kau lakukan dengan sungguh-sungguh mencucurkan air mata, menabur dengan penuh pengorbanan, dan biarlah engkau membawa pulang berkas-berkas dengan sorak-sorai. Diberkatilah persepuluhanmu, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan melipat gandakan bagi kemuliaannya. Dan terimalah seluruh berkat ini di dalam damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi pelaku firman sampai Yesus menjemput kita kali yang kedua di dalam sukacita sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya, kita didapati setia. Amin, amin. Mari nyanyikan pujian ini. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Puji Tuhan.